Pisau di tangan Mbok Surti berkilat di bawah cahaya remang kamar. Mbok, apa maksud semua ini? Apa yang sedang Mbok lakukan pada Aira? Suara Dewi bergetar, tapi ia mencoba tetap tegas. Mbok Surti menarik napas panjang, lalu menunduk sedikit. Bu, rumah ini bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang mengincar Aira. Saya hanya mencoba melindungi dia, bukan menyakitinya. Ucapnya dengan nada yang pelan namun penuh tekanan. Dewi melangkah mundur, berusaha menjaga jarak. Kalau begitu, kenapa ada boneka itu dan rambut Aira? Apa maksud Mbok dengan semua ini? Mbok Surti menggeram pelan, tatapannya menjadi lebih tajam. Balik lagi di channel Horror Paradox. Oke Der, pada kesempatan kali ini, gua nggak lagi menceritakan pengalaman mistis gua, ataupun mengundang narasumber untuk bercerita langsung mengenai pengalaman mistisnya. Namun pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan suatu kejadian mistis yang ditulis langsung oleh penulis hebat di Facebook yang bernama Cerita Horor Seram dan Mistis. Cerita ini bertemakan misteri pembantu baru. Nah Ders, mungkin sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, gue nggak bosan-bosan untuk selalu ngingetin kalian untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan jangan lupa subscribe dan nyalahin loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Jadi nggak butuh waktu lama, langsung kita masuk ke dalam ceritanya. Rumah baru yang dibeli Rangga dan Dewi terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Bangunannya besar dengan jendela-jendela tua berbingkai kayu yang berderit jika disentuh angin. Lantainya terbuat dari marmer dingin dan lorong panjang menuju dapur serta kamar-kamar terang remang-remang meskipun siang hari. Di sudut halaman belakang ada sumur tua yang ditutupi kayu lapuk dan pohon kamboja besar menjulang di sebelahnya. Sejak pindah, Dewi merasa ada yang janggal. Setiap sore udara di teras rumah lebih dingin daripada biasanya. Dan suara kaki samar-samar terdengar di lantai 2. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Ketika Mbok Surti datang sebagai pembantu rumah tangga, semua terasa lebih aneh. Mbok Surti hanya membawa satu tas kain kecil, tetapi Dewi sempat melihat ada kalung bunga melati yang tergantung di dalamnya. Mbok Surti bekerja dengan tenang, seringkali berdiam diri di sudut-sudut rumah sambil memandang ke arah tertentu, seolah-olah mengawasi sesuatu. Dalam pertama setelah Mbok Surti bekerja, Dewi terbangun oleh suara yang pelan namun konsisten, seperti ada yang mengetuk dari belakang dinding kamar. Rangga yang tertidur pulas tidak mendengarnya. Ketika Dewi keluar kamar untuk memeriksa, lorong terasa lebih panjang dan gelap dari biasanya. Dari arah dapur terdengar suara berbisik. Ketika Dewi mendekat, suara itu tiba-tiba berhenti
dan lampu dapur berkedip sebentar sebelum padam. Dengan napas tertahan, Dewi mendapati sebuah cangkir pecah tergeletak di lantai. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Beberapa hari kemudian, Aira mulai bercerita hal-hal aneh. Ibu, tadi ada yang lihat Aira dari jendela. Ujarnya dengan wajah pucat. Dewi mencoba menenangkan Aira, tapi ketika ia melihat ke jendela kamar Aira, ada bekas tangan kecil berdebu di bagian luar kaca. Tidak mungkin itu milik Aira, karena jendela tersebut terlalu tinggi untuk dijangkau. Suatu siang, ketika Dewi sedang merajut, Aira berlari ke arahnya sambil menangis. Bu, Mbok Surti bilang ada temen di kamarku. Dia namanya Gendis, kata Aira terbata-bata. Dewi merasa merinding mendengar nama itu, karena keluarga mereka tidak mengenal siapapun bernama Gendis. Ketika Dewi menanyakan hal ini ke Mbok Surti hanya tersenyum tipis. anak kecil memang suka melihat yang tidak terlihat, Bu. Suatu malam, ketika Rangga sedang berlibur, Dewi bangun mendadak karena mencium aroma melati yang sangat menyengat di dalam kamar. Ketika ia membuka pintu, aroma itu semakin kuat dan samar-samar terdengar suara langkah kaki menyeret di lantai bawah. Dewi turun dengan senter di tangan. Di ruang tamu, ia melihat jejak tanah basah memanjang dari pintu depan menuju ke bawah tangga. Seolah-olah seseorang masuk dengan kaki berlumpur. Namun, pintu depan terkunci rapat. Jejak itu berhenti tepat di bawah tangga. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketika Dewi berbalik, ia sekilas melihat sosok bayangan perempuan berdiri di ujung lorong sebelum menghilang dalam gelap. Keesokan harinya, Dewi menemukan boneka tua berambut kusut di bawah tempat tidur Aira. Boneka itu tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Wajahnya terbuat dari kain lusuh dengan mata yang dijahit menyerupai tanda silang. Ketika ditanya, Aira berkata, Itu punya Gendis. Dia bilang dia ketinggalan waktu dulu. Dewi membuang boneka itu ke tempat sampah di halaman belakang. Namun, malam harinya, ia menemukan boneka itu kembali di kamar Aira, dalam posisi duduk menghadap jendela. Kejadian semakin memuncak ketika Dewi mulai sering mendengar langkah kaki di lorong malam-malam. Pada suatu malam, saat ia beranjak ke dapur, ia melihat bayangan panjang di dinding lorong bergerak dengan sendirinya. Padahal, tidak ada sumber cahaya yang bisa menciptakan bayangan tersebut. Ketika ia memeriksanya, bayangan itu seolah mengikuti geraknya. Sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamar Mbok Surti yang tertutup rapat. Saat itu, Dewi mendengar suara kecil dari kamar Mbok Surti. Suara perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo dalam bahasa Jawa yang tidak dimengertinya. Keesokan paginya, Dewi mencoba bertanya langsung ke Mbok Surti. Mbok, sebenarnya ada apa di rumah ini? Saya sering melihat dan mendengar hal aneh. Mbok Surti menatap Dewi dengan tajam. Ibu tidak perlu tahu sekarang. Percayalah, saya di sini untuk menjaga Aira. Jawaban itu hanya membuat Dewi semakin resah. Namun, di tengah ketakutannya, ia mulai menyadari bahwa Mbok Surti tidak sekedar pembantu rumah tangga biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan mengikat perempuan tua itu dengan rumah ini. Keesokan harinya, Dewi tiba-tiba mematung seketika. Punggungnya dingin diterpa angin malam yang entah dari mana datangnya. Sementara pisau di tangan Mbok Surti berkilat di bawah cahaya remang kamar. Mbok,
Apa maksud semua ini? Apa yang sedang Mbok lakukan pada Aira? Suara Dewi bergetar, tapi ia mencoba tetap tegas. Mbok Surti menarik napas panjang, lalu menunduk sedikit. Bu, rumah ini bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang mengincar Aira. Saya hanya mencoba melindungi dia, bukan menyakitinya. Ucapnya dengan nada yang pelan namun penuh tekanan. Dewi melangkah mundur, berusaha menjaga jarak. Kalau begitu, kenapa ada boneka itu dan rambut Aira? Apa maksud Mbok dengan semua ini? Mbok Surti menggeram pelan, tatapannya menjadi lebih tajam. Boneka itu adalah pengganti, Bu. Sebuah wadah untuk menahan yang seharusnya sudah datang menjemput. Jika tidak ada pengorbanan, dia akan mengambil Aira langsung. Saya hanya mencoba memberi waktu. Dewi merasa sulit bernapas. Tubuhnya bergetar. Siapa? Siapa yang Mbok maksud? Tanyanya hampir berbisik. Mbok Surti mendekatkan diri. Kini hanya beberapa langkah dari Dewi. Penghuni lama rumah ini. Dia tidak suka orang baru, apalagi anak kecil. Aira sudah dipilih sejak kalian pertama kali masuk. Saat itu, Dewi mendengar suara langkah lagi. Kali ini, jelas dari kamar Aira. Seperti ada seseorang berjalan pelan, panik. Dewi melangkah cepat keluar kamar Mbok Surti dan berlari menuju kamar putrinya. Aira, Aira. Panggilannya sambil membuka pintu kamar dengan tergesa-gesa. Namun, kamar itu kosong. Jendela kamar Aira terbuka lebar. Tirai melambai-lambai dihembus angin dingin. Di atas tempat tidur, hanya ada boneka tua yang Dewi buang beberapa malam sebelumnya. Boneka itu kini duduk tegak dengan kepala miring ke arah pintu, seolah memandang langsung ke arah Dewi. Air mata Dewi mulai menggenang. Aira, di mana kamu? Jeritnya sambil memutar badan, mencoba mencari jejak putrinya. Di belakangnya, Mbok Surti berdiri diam di ambang pintu. Bu, sudah terlambat. Gumamnya pelan. Dewi tidak memedulikannya. Dia berlari menuju jendela, melihat ke halaman belakang. Di bawah pohon kamboja, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan kecil yang berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, berantakan, dan tubuhnya terlihat pucat di bawah sinar bulan. Aira, Bisik Dewi penuh harapan. Bayangan itu perlahan berbalik. Namun, wajah yang menatap Dewi bukanlah wajah putrinya. Itu wajah yang menyerupai Aira, tetapi kulitnya kelabu dengan mata hitam legam yang kosong. Bayangannya itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi kecil yang runcing. Dewi tersentak mundur, tubuhnya bergetar hebat. Ia mendengar Mbok Surti di belakangnya berbisik cepat, seperti melafalkan mantra. Bu, jangan bergerak, jangan menatapnya terlalu lama, Ucap Mbok Surti dengan nada mendesak. Namun, Dewi tidak bisa mengalihkan pandangannya. Bayangan itu mulai mendekat, kakinya tidak menyentuh tanah. Setiap langkah yang diambilnya, udara di kamar menjadi lebih dingin. Napas Dewi semakin berat. Ketika bayangan itu mencapai jendela, Mbok Surti tiba-tiba menarik mundur dengan kekuatan yang tidak terduga dari tubuh tuanya. Bu, keluar dari sini, pergi sejauh mungkin, saya akan mengurus ini. Dewi masih bingung dan ketakutan, mencoba melawan. Tapi Aira, dia di luar sana. Mbok Surti menatapnya tajam. Itu bukan Aira, percaya pada saya. Aira masih bisa diselamatkan, tapi bukan di sini. Sebelum Dewi bisa menjawab, bayangan itu memecahkan kaca jendela dengan teriakan melengking. Suaranya memenuhi seluruh rumah, membuat telinga Dewi berdenging.
Mbok Surti mendorong Dewi keluar kamar dan menutup pintu, meninggalkannya di lorong dengan hati yang berdebar-debar. Dewi, lari! Itu kata-kata terakhir yang Dewi dengar sebelum suara benturan keras dari dalam kamar menggema, diikuti oleh suara benda-benda yang terjatuh. Dewi dengan air mata mengalir deras, akhirnya memutuskan untuk mencari Aira dan Rangga, melarikan diri dari rumah yang kini berubah menjadi mimpi buruk. Dewi mencoba melarikan diri dari rumah, memanggil-manggil nama Aira dengan suara serak, namun kegelapan malam seolah membungkus halaman, membuatnya sulit melihat apapun di luar sinar bulan yang redup. Tiba-tiba, suara retakan kayu di lantai atas memaksa Dewi menghentikan langkahnya. Dia berbalik hanya untuk melihat bayangan Mbok Surti di ambang pintu. Wajahnya berkerut tegang. Bu Dewi, Panggil Mbok Surti, suaranya berat. dengarkan saya kalau ibu masih ingin menyelamatkan Aira. Dewi menatap Mbok Surti dengan rasa marah dan takut bercampur aduk. Kalau Mbok tahu sesuatu, kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa harus menunggu semua ini terjadi? Mbok Surti mendekat perlahan, tatapannya mengeras. Karena tidak ada yang bisa dilakukan tanpa konsekuensi, Bu. Saya tahu ini sulit diterima, tapi rumah ini bukan rumah biasa. Roh jahat tinggal di sini, sudah mengikat Aira sejak hari pertama kalian pindah. Dewi menggeleng keras, matanya mengalir. Apa maksud Mbok? Bagaimana mungkin itu terjadi? Mbok Surti menarik napas panjang, lalu menjelaskan. Dulu, rumah ini milik seorang pria kaya yang terobsesi dengan ilmu hitam. Dia kehilangan keluarganya karena balasan dari praktik terlarangnya. Tapi, roh jahat yang dia panggil tidak pernah pergi. Dia tinggal di sini, mengincar jiwa-jiwa lemah. Dan anak kecil seperti Aira adalah sasaran yang paling mudah. Kata-kata Mbok Surti membuat Dewi terpaku. Tiba-tiba, ingatan-ingatan kecil berputar di kepalanya. Bau melati yang menyengat tanpa alasan, suara langkah di malam hari, dan rasa dingin aneh di kamar Aira. Semua itu terasa masuk akal sekarang. Tetapi, tetap saja sulit diterima. Lalu, apa yang Mbok lakukan selama ini? Tanya Dewi setengah marah. Kenapa tidak memberitahu kami lebih awal? Saya mencoba melindungi Aira. Jawab Mbok Surti, suaranya bergetar. Boneka itu rambutnya semua adalah bagian dari ritual untuk menunda waktu. Tapi semakin lama, semakin kuat juga kekuatannya. Sekarang waktunya sudah hampir habis. Saat Bu Surti berbicara, sebuah suara aneh terdengar dari dalam rumah. Ketukan pintu yang pelan namun berirama, seperti seorang sedang mengetuk dari arah ruang keluarga. Dewi membeku, matanya beralih ke pintu depan yang sedikit bergoyang. Ketukan itu berhenti sesaat, lalu terdengar suara lain, seperti tawa kecil yang mengerikan, bergaung dari dalam rumah. Bu Surti menoleh cepat ke arah suara, lalu menarik Dewi. Tidak ada waktu lagi, Bu. Kalau mau selamatkan Aira, kita harus mulai dari sekarang. Di halaman belakang, Bu Surti mulai menggambar lingkaran besar di tanah dengan kapur. Dia menghafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang membuat Dewi merinding. Aira yang masih belum ditemukan menjadi tujuan utama ritual ini. Menurut Bu Surti, ritual tersebut akan memaksa roh jahat untuk memperlihatkan wujudnya, memberikan mereka kesempatan terakhir untuk melawan. Namun, sebelum Bu Surti selesai, suara dari dalam ruang menjadi semakin keras. Benda-benda mulai terjatuhan dengan sendirinya, dan bayangan hitam besar yang semula berada di luar kini tampak bergerak mendekati jendela. Langit semakin gelap, seolah-olah malam menjadi pekat dari biasanya. Dewi gemetar sambil memegangi sebuah lilin yang diberi Mbok Surti. Apa yang harus saya lakukan? Tanya dengan panik. Jangan biarkan lilinnya padam. Jawab Mbok Surti tanpa menoleh. Kalau api lilin ini mati, kita tidak punya pelindung lagi. Saat itu juga, bayangan besar itu menembus jendela,
menghancurkan kaca dengan suara memekakkan telinga. Sosok tanpa wujud itu mulai menyeruak ke halaman. Matanya yang berwarna merah menyala tampak menatap Dewi langsung. Mbok Surti bergegas menyelesaikan ritualnya, melafalkan mantra dengan suara semakin keras, meskipun tubuh tuanya gemetar hebat. Dewi dalam ketakutan melihat sosok itu mendekati lingkaran ritual, mencoba menerobos batas yang dibuat oleh Mbok Surti. Setiap langkah yang diambil sosok itu, tanah di sekitarnya membeku. Udara menjadi semakin dingin, membuat napas Dewi terhenti. "Aira!" jerit Dewi, berharap putrinya mendengar. Namun tidak ada jawaban. Hanya roh jahat yang tertawa-tawa kecil yang menyeramkan dan menusuk telinga. Mbok Surti tiba-tiba berhenti menghafalkan mantra. Dia menoleh ke Dewi dengan mata penuh keputusan. "Bu, hanya ada satu cara terakhir. Ibu harus memanggil nama Aira dengan hati yang tulus. Itu satu-satunya cara untuk memancing jiwa Aira keluar dari bayangannya." Dewi, meskipun diliputi rasa takut, akhirnya menguatkan hati. Dia menggenggam lilin erat-erat dan memanggil nama putrinya dengan suara penuh harapan. "Aira, Aira, kalau kamu mendengar ibu, tolong kembali." Saat kemudian, dari bayangan hitam itu, muncul sosok kecil yang menyerupai Aira. Anak itu berjalan perlahan keluar dari lingkaran ritual. Matanya kosong dan kulitnya kelabu. Namun, ketika Dewi memeluknya, bayangan itu perlahan memudar dan Aira yang asli muncul dari balik tubuhnya. Anak itu menangis histeris di pelukan Dewi, sementara sosok bayangan itu menghilang dengan teriakan melengking. Ritual akhirnya selesai, tetapi Mbok Surti jatuh pingsan di tempat. Rumah kembali tenang, namun Dewi tahu bahwa bahaya belum sepenuhnya hilang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, keluarga Dewi dan Rangga pindah dari rumah tersebut. Namun, saat Dewi sedang membereskan barang-barang terakhir, dia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Boneka tua yang seharusnya telah dibakar kini kembali berada di atas meja rias kamar Aira. Boneka itu tidak lagi terbuat dari kain biasa. Rambut hitam panjang yang menyerupai rambut manusia kini menghiasi kepalanya. Dewi hanya bisa terdiam, merasakan hawa dingin yang familiar menyelimuti ruangan. Mimpi buruk mereka belum berakhir. Nah, Der, gimana Der? Apakah cukup menegangkan dan cukup membuat bulu kuduk kalian merinding setelah mendengar cerita ini? Coba kalian tulis di kolom komentar apa yang kalian rasakan ketika kalian mendengar cerita ini sampai habis. Nah, sebelum gue akhiri, sekali lagi gue gak bosan-bosan untuk mengingati kalian untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik atau cerita-cerita mistis yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Terima kasih, cukup sekian. Sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya.